Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Akram Putra Islami, panggilan Akram, jurusan saya Hukum Keluarga Islam. Hari ini kali ini saya akan menjelaskan apa itu sistem hukum di Indonesia dan sistem pemerintahan di Indonesia. Pertama, kita masuk ke sistem hukum Indonesia. Hukum di Indonesia itu dasarnya ada di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, semua aturan yang dibuat dan berlaku di negara, kita harus sesuai sama nilai-nilai Pancasila. Kalau dilihat dari sejarahnya, sistem hukum Indonesia itu campuran. Kita punya warisan civil law dari Belanda, ada juga pengaruh dari common law. Ditambah lagi hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Jadi, punya ciri khas tersendiri. Tujuan utamanya itu jelas untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban di masyarakat. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu sistem pemerintahan di Indonesia. Indonesia menganut sistem pemerintahan republik dengan prinsip demokrasi Pancasila, yang artinya kedaulatan ada di tangan rakyat, tapi dijalankan lewat wakil-wakil rakyat di lembaga negara. Bentuk negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, bukan federal. Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali. Di dalamnya ada pembagian kekuasaan yang jelas, yaitu ada legislatif untuk membuat undang-undang, eksekutif untuk menjalankan pemerintahan, dan yang terakhir ada yudikatif untuk mengawasi jalannya hukum dan menegakkan keadilan. Ketiga kekuasaan itu harus saling mengontrol supaya nggak ada yang terlalu dominan. Dengan begitu, sistem pemerintahan kita bisa berjalan lebih seimbang. Jadi, kalau ditarik kesimpulan, sistem hukum Indonesia itu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ciri campuran dari berbagai sumber hukum. Dengan ciri campuran dari berbagai sumber hukum, sedangkan sistem pemerintahnya berbentuk republik dengan demokrasi Pancasila, di mana rakyat jadi pemegang kedaulatan, semuanya diarahkan untuk menciptakan kehidupan bangsa yang adil, tertib, dan sejahtera. Sekian penjelasan dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.